Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang kita akan bergabung dengan studio TV One di Pulau Gadung. Di sana ada perwakilan paguyuban pengemudi Grab taksi, kemudian paguyuban pengemudi Uber dan Ita Tarigan rekanan. Saya mulai dengan pengemudi Grab Car, Wiryo. Saudara Wiryo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Wiryo, Dengar. dengar suara saya? Dengar, Pak Karni. Dengar nggak? Dengar, Pak Karni. Atau Bobby Sinulinga? Bobby dengar? Dengar, Bang Karni, dengar. Dengar, Pak Karni. Halo? Dengar, Pak Karni. Coba pindah ke Bobby, minta Bobby. Pindah ke Bobby. Halo. Wiryo, dengar suara saya? Ya, Pak Karni, dengar. Atau Bobby? Dengar, Bang Karni. Bobby, Delay suaranya. Bobby, Siap. Anda juru bicara paguyuban pengemudi Uber. Paguyuban Mitra Uber, Bang Karni. Tadi Anda di mana? Ya, Bang Karni. Tadi Anda ada di mana? Tidak di lokasi, Bang Karni. Mengisi kegiatan seperti biasa. Baik, saya mau pindah dulu. Pak Musdi Umar. Secara sosiologi, bagaimana Pak Musdi melihatnya? Ya, terima kasih Bang Karni. Saya pertama amat prihatin sekali dengan kejadian tadi karena itu terjadi konflik horizontal antara sesama pencari rezeki di jalanan. Saya kira ini sangat memprihatinkan karena mereka ini adalah, saya bisa mengatakan dan dalam tanda kutip itu adalah wong cilik yang sehari-hari melakukan kegiatan untuk mencari rezeki. Dan ini menurut saya para pengemudi sendiri kan harus melihat dari aspek sosiologis. Sejatinya rakyat itu mendapatkan keuntungan dari kehadiran Uber dan GrabCar itu. Jadi rakyat itu mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan juga murah. Tadi dikatakan sampai 60% lebih murah. Nah, kalau demikian halnya, tentu saja tidak bisa kita salahkan rakyat. Rakyat itu adalah raja. Dia akan memilih mana yang terbaik dan memberi keuntungan pada mereka. Itu secara sosiologis. Selain itu juga, bagi para pengemudi itu dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Penghasilan mereka cukup banyak dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara ekonomi, saya menyaksikan sendiri betapa banyaknya orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan itu atau yang mempunyai pendidikan akhirnya menjadi pengojek itu atau menjadi pengemudi sendiri. Ini membuka pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas di mana pemerintah dan dunia usaha belum bisa memberi lapangan pekerjaan. Jadi kita harus memberi apresiasi kepada mereka itu sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga ada pemerataan. Kita tahu ekonomi ini beredar di tingkat elit, menengah ke atas.
Masyarakat bawah itu tidak banyak menikmati hasil pembangunan yang jalan. Jadi melalui kendaraan yang dikemudikan itu Uber dan GrabCar itu masyarakat memperoleh manfaat seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh masyarakat kemudian para pengemudi ini kita mengabaikan teman-teman kita transportasi konvensional itu yang sudah memberi dharma bakti bagi negeri kita dan bagi masyarakat kita. Saya kira ini juga tidak adil karena teknologi yang hadir di tengah-tengah kita dan kemudian pemerintah tidak melindungi pada mereka. Nah, inilah sesungguhnya pertanyaan kita, bagaimana pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan itulah yang disampaikan tadi, kesetaraan, keadilan itu. Nah, bagaimana melindungi pada mereka itu sendiri? Jangan sampai dengan hadirnya tadi GrabCar, kemudian ini Uber itu, mereka ini kemudian bubar atau akhirnya menjadi penganggur-penganggur. Karena itu akan menimbulkan persoalan sosial, persoalan politik, dan juga persoalan keamanan. Nah, tadi Bang Karni sudah menawarkan, tentu tidak arif dan tentu tidak bijaksana kalau kita suruh memblokir. Dia blokir aplikasi mereka itu. Bagaimana kita suruh memblokir mereka pada teknologi ini diperlukan oleh masyarakat. Nah, menurut saya memang akhirnya kuncinya bagaimana Menteri Perhubungan itu berkoordinasi dengan gubernur di situ. Nah, gubernur itu kan ada DPRD di situ, mereka harus membahas. Mereka adalah wakil rakyat yang harus melihat bagaimana manfaatnya, bagaimana kerugiannya. Kalau tadi dikatakan bahwa itu adalah ilegal, menurut saya memang tidak bisa kita melakukan sesuatu dengan berdasarkan legalitas semata. Tapi kita mesti melihat kepentingan rakyat. Kalau kepentingan rakyat itu untuk kebaikan rakyat, maka juga tidak salah pemerintah mencari jalan keluar. Nah, inilah sesungguhnya yang harus dilakukan dan saya tentu berharap ini tidak boleh dibiarkan keadaan berlanjut karena bisa melahirkan konflik demi konflik. Kalau itu terjadi akhirnya Jakarta ini bisa menjadi lautan api, Pak. Coba kita lihat tadi itu. Setiap berkumpulnya masyarakat banyak itu kemudian selalu terjadi yang namanya persoalan-persoalan di mana orang itu larut dengan keadaan yang hiruk pikuk itu dan kemudian tidak bisa mengendalikan diri mereka. Itulah teori yang terjadi di dalam kumpulan-kumpulan massa itu. Maka ini menurut saya cukuplah hari ini teman-teman demo dan tentu pemerintah mengambil satu kebijakan yang melindungi transportasi konvensional tetapi juga yang sudah mempunyai aplikasi. Semuanya itu untuk rakyat dan untuk kedamaian, kebaikan Jakarta pada khususnya sebagai ibu kota negara kita. Terima kasih Bang Karni. Ini udah berlangsung berminggu-minggu loh protes ini. Bahkan minggu yang lalu pun udah dalam bentuk demo. Ya betul. Sampai hari ini belum ada yang konkret. Gimana Pak Musdi melihatnya sebagai sosiolog? Apa pemerintah lagi galau dengan ini? Kalau minggu lalu kami bilang buah si malakama. Dilarang dia salah, diblokir salah, nggak diblokir juga salah. Ya, saya kira memang buah si malakama yang ideal pemerintah. Tapi pemerintah itu suka tidak suka, mau tidak mau harus mengambil satu keputusan. Itulah pemerintah, Pak. Menurut saya harus melindungi rakyat itu. Tidak boleh dibiarkan rakyat dia galau kemudian dia melakukan hakim terhadap sesama mereka dengan melakukan konflik di tengah-tengah mereka. Jadi kuncinya itu pemerintah. Bisa nggak pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah DKI hari ini juga besok melakukan itu. Jadi pemerintah itu harus melihat sesuatu yang sangat diperlukan oleh rakyat. Kalau diperlukan dan itu bisa membahayakan stabilitas, maka harus segera diambil keputusan. Jangan keputusan itu dengan menggunakan tentara, menggunakan polisi, tetapi ajak berunding, ajak berdialog, ajak bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan rakyat itu sendiri, Bang. Saya sekali lagi Bang Karni, saya tidak setuju menggunakan tentara, menggunakan polisi untuk menghajar, untuk memukul rakyat, tapi komunikasilah, dialoglah, kemudian
bagaimana melakukan hal-hal mencari kebaikan untuk ketenangan dan kedamaian Jakarta. Bapak setuju tadi dengan law enforcement? Ya, itu kan kita harus lihat mengapa terjadi. Jangan lihat peristiwanya itu sendiri. Mengapa terjadi? Karena tidak cepat dilakukan tindakan untuk menciptakan suatu kondisi di mana tidak ada huru hara seperti yang kita saksikan tadi. Ya kalau kita setuju law enforcement, taruhlah sekarang Grab-nya mau ditindak gara-gara tidak terdaftar atau tidak ilegal. Taksi ilegal pidana juga. Ya harus polisi, Pak. Tentara pakai enggak, tapi harus polisi, Pak. Darmaning Tias sebagai pengamat transportasi, gimana Bapak melihat? Yang pertama saya kira soal teknologi di dalam transportasi itu suatu keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita tolak. Artinya di dalam wacana transportasi sendiri dikenal yang namanya Intelligent Transportation System. Jadi sistem transportasi yang cerdas, salah satunya yang menggunakan aplikasi. Tapi saya kira persoalannya itu bukan soal aplikasinya. Karena itu saya termasuk juga tidak setuju kalau adanya aplikasi ini lalu mendorong perubahan Undang-Undang LLAJ nomor 22 2009. Kenapa? Karena undang-undang aplikasi teknologi sekarang ini dinamikanya sangat cepat. 3 tahun lagi mungkin sudah ada temuan baru yang jauh lebih canggih gitu. Kalau setiap kali ada temuan teknologi lalu mengubah undang-undang, kita tidak akan pernah punya kepastian hukum. Nah sekarang saya juga tidak setuju sebetulnya kalau ini juga dilarang karena ini sudah keniscayaan. Dan sebetulnya masalahnya Bapak itu nggak setuju aplikasinya dilarang atau diblokir? Nggak setuju karena apa? Baik. Karena sekarang diblokir, besok akan muncul temuan baru lagi gitu, yang mungkin jauh lebih canggih. Sekarang masalahnya bukan di sana menurut saya. Masalahnya kita hidup tidak pernah berideologi. Berideologi? Iya. Contohnya, saya sampai sekarang saya belum pernah menggunakan Grab taksi maupun Uber. Kenapa? Saya punya prinsip gitu, bahwa kalau saya naik ini siapa yang diuntungkan. Saya sadar, saya tahu bahwa mereka ini mengkapitalisasi dari data kita. Jadi katakanlah oke, tadi memenuhi persyaratan badan hukum, mereka akan tetap lebih murah. Kenapa? Data kita yang dijual gitu loh. Cuma kita kan nggak pernah sadar. Nah saya nggak mau menyerahkan data saya kepada orang yang nggak kita tahu. Mungkin yang akan untung di Amerika sana. Dan ini sebetulnya yang harus kita sadari ya. Yang harus kita sadari, ini perang bisnis secara halus. Bagaimana penjelasannya gitu ya? Sekarang misalnya ini teman-teman yang konvensional, yang legal ini bangkrut. Siapa yang tampil sebagai penggantinya? Kita jamin mereka akan jauh lebih baik. Ini dalam bisnis kan biasa. Turun banting harga setelah pesaing mati, kita monopoli harga. Pemerintah bisa jamin itu. Nah karena itu sebetulnya yang saya sarankan, saya ingin membedakan juga dua kasus antara Uber, Grab, dan ojek online ya. Karena dua hal ini berbeda kasusnya. Kalau yang Uber sama Grab itu persoalannya adalah yang satu ilegal, yang satu legal. Yang legal ini harus menanggung banyak beban, yang ilegal ini tidak sehingga murah. Nah kalau ojek online itu kan sama padanannya dengan ojek pangkalan. Dua-duanya itu tidak masuk ke dalam sistem angkutan umum gitu. Sehingga kalau ojek online dilarang, ojek pangkalan juga harus dilarang gitu. Sama dengan ini kalau Grab taksi, Uber taksi dilarang, omprengan juga harus dilarang. Masalahnya pemerintah berani menegakkan ini enggak gitu. Nah ini yang perlu saya bedakan. Nah tawaran saya beginilah supaya ada
titik temunya gitu ya. Ya. Yang ilegal harus memenuhi legalitasnya. Legalitasnya itu bukan sekedar bentuk badan hukum koperasi, tetapi ya persyaratan-persyaratan yang sama. Ada harus punya pool, harus kir tiap 6 bulan sekali, ada izin operasional, bayar pajak, ada keharusan jam sostek untuk pengemudinya dan sebagainya. Kalau misalkan nanti mereka dikenai persyaratan yang sama, lalu tarifnya itu lebih murah, nah tentu yang sekarang ada, katakanlah yang taksi konvensional perlu melakukan evaluasi bisnisnya, di mana letak kemahalannya. Tetapi kalau setelah dikenai persyaratan-persyaratan yang sama, ternyata yang online ini atau yang aplikasi ini tarifnya sama, berarti kan kesaktiannya itu bukan di teknologi. Kesaktiannya itu pada tidak adanya barrier terhadap bisnis mereka gitu. Jadi saya kira pemerintah harus lebih kritis. Sekarang kalau saya ditanya, bagaimana supaya ini berhenti? Ya kita negara hukum. Selama undang-undangnya demikian, tugas pemerintah adalah menjalankan undang-undang. Itu. Jadi tidak boleh pemerintah mengelak bahwa ini teknologi tidak bisa dibendung. Saya setuju. Dan saya tahu kok teman-teman Bluebird, teman-teman Taksiku, teman-teman Express itu sudah sebelum ada isu Uber, isu Grab taksi, itu mereka sudah menerapkan aplikasi. Masalahnya adalah ya karena mereka dibebani macam-macam tadi, dan termasuk juga soal tarif atas, tarif bawah itu ditetapkan oleh pemerintah, meskipun tarifnya itu tidak semata-mata ditentukan oleh operator, tetapi juga oleh pemerintah gitu. Jadi itu saya kira. Tapi persoalannya ternyata nggak sesederhana itu, Pak. Bukan hanya karena pajak, kir, tapi juga Uber dan Grab ini tidak perlu punya pool misalnya, tidak perlu punya bengkel besar. Jadi tetap aja dia akan tetap selama-lamanya lebih efisien, cost-nya akan lebih bawah dibanding taksi konvensional. Itu sebabnya saya tadi bilang persyaratan-persyaratan yang untuk menguji kesaktiannya, apakah ini yang sakti itu karena teknologinya atau manajemennya, itu mereka dikenai persyaratan yang sama gitu. Kalau persyaratannya sama dan ternyata mereka bisa lebih murah, saya hormat dan saya meminta teman-teman operator yang konvensional untuk meninjau bisnisnya kembali, gitu loh. Itu baru fair. Tetapi kalau kemudian persyaratannya berbeda dan juga mereka bebas menentukan tarifnya sendiri, saya kira nggak fair. Jadi saya paham lah karena saya juga bergaul dengan mereka. Persoalannya itu pada soal kesetaraan persyaratan gitu. Tetapi sekali lagi yang saya mau ingatkan kepada teman-teman kita, teman-teman yang hadir atau juga mungkin para pemirsa TV One, hidup ini perlu ideologi. Dan saya itu menjalankan. Saya kemana-mana ini yang cuma yang tidak pernah diliput itu kan, saya ini kemana-mana naik angkutan umum. Termasuk ke sini pun saya juga naik angkutan umum. Karena saya naik angkutan umum maka saya tidak punya ketergantungan terhadap Grab, terhadap Uber dan sebagainya. Dan kalau kita petakan, kita dengar alasan-alasan orang memilih Uber atau Grab taksi, itu kan murah kan? Itu kalau kita murah berarti kita cuma mikirin diri kita sendiri. Sebetulnya ini adalah contoh egoisme dari kelas menengah kita yang tidak berideologi tadi. Bapak meminta kita berideologi. Ya. Sayangnya ideologi sudah lama kita kuburkan. Kita lihat sejenak.